Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, dan juga yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah dalam acara penyampaian visi misi para calon kubu Desa Dermayu. Untuk itu, salawat serta salam juga kita berikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang insya Allah semoga kita nanti mendapatkan sahabat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih yang saya hormati Pak Kubu PJ Indra Desa Dermayu, yang kedua Ketua BPD, Ketua Panitia, Babinsa, para calon-calon kubu, bapak-bapak, ibu Desa Dermayu, para RT, tim sukses dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, untuk mempersingkat waktu bahwa acara ini, susun acara saya bacakan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Pak PJ Kubu Desa Dermayu, yang ketiga sambutan dari Ketua Panitia, yang ketiga acara inti yaitu penyampaian visi dan misi, yang keempat sambutan atau arahan yang akan diberikan oleh Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan Pak Kapolsek, yang terakhir doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Baik, untuk memasuki acara kedua yaitu sambutan. Yang pertama yang langsung akan disambut oleh Pak PJ Kubu Desa Dermayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Wakil Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati Babin Kamtibas, yang saya hormati Ketua dan rekan-rekan panitia pemilihan kubu, yang saya hormati calon kubu nomor 1, calon kubu nomor 2, calon kubu nomor 3, calon kubu nomor 4, dan calon kubu nomor 5. Yang saya hormati para pendukung calon kubu dari 1 sampai 5. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan Ketua RT dan RW. Puji serta syukur tentu saja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita memasuki tahapan penyampaian visi misi atau program kerja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
Yang pertama, masih dalam suasana Idul Fitri, kami atas nama pribadi, kemudian atas nama kelembagaan pemerintah desa, memohon maaf lahir batin manakala ada kesalahan baik tindak laku maupun ucapan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, mohon diterima Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bahwa penyampaian visi misi ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk bagaimana Bapak Ibu nanti akan terpilih menjadi guru. Karena visi misi adalah nanti ketika penjabaran ke 6 tahun program kerja Bapak Ibu sekalian nanti ketika terpilih. Jadi menurut saya adalah sangat penting. Dan untuk para RT juga, silahkan simak dari masing-masing calon sekiranya yang mana yang berkomitmen untuk membangun desa Dermayu. Untuk itu saya berharap tidak hanya penyampaian visi misi sebagai bentuk komitmen untuk membangun desa Dermayu. Silakan untuk para audiens, khususnya para ketua RT dan RW, silakan menyimak apa yang disampaikan oleh para calon guru nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Mungkin sekedar itu pembukaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian kami hari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak PJ Guru Desa Dermayu atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua yaitu yang langsung akan dibawakan oleh Ketua Panitia Guru. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin sambil berdiri aja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umur dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang utama dan pertama yaitu selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini senantiasa memberikan kita nikmat hidayah dan inayahnya, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat iman dan Islam yang masih melekat sampai saat ini. Kemudian selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan dan contoh kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Sekali lagi, yang insya Allah kita yang hadir di sini termasuk golongan umat beliau yang akan mendapat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat Bapak PJku Desa Dermayu, Bapak Yayo Siswoyo SH. Yang terhormat Bapak Ketua BPD, Bapak Anan Fatoni. Yang terhormat Bapak Babinsa Desa Dermayu, Bapak Sabrudin. Dan yang terhormat para calon guru Desa Dermayu. Yang terhormat Bapak RT RW. Dan yang terhormat seluruh tamu undangan yang kami undang. Pertama, kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin dalam selama kami melayani Bapak Ibu sekalian punya salah, punya dosa, punya yang tidak berkenan di hati, kami memohon maaf. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka acara penyampaian visi dan misi calon guru Desa Dermayu tahun 2021. Semoga penyampaian visi misi ini menjadi tolak ukur bagi masyarakat, ya, menjadi pandangan bagi masyarakat untuk memantapkan pilihannya kepada siapa saya akan memilih. Saya yakin visi dan misi Bapak Ibu sekalian itu terbaik, ya, pasti yang terbaik. Yakinkan kepada
masyarakat, khususnya perwakilan dari RT/RW, bahwa saya visi-visinya yang terbaik sehingga akan menjadi pilihan bagi masyarakat Desa Dermayu. Semoga juga visi-misi yang akan Bapak Ibu sampaikan ini menjadikan Desa Dermayu lebih baik lagi pada umumnya dan memajukan, memberdayakan masyarakat Desa Dermayu. Artinya memberdayakan itu gunakan tenaga, pikiran, dan semuanya oleh masyarakat Indramayu, sehingga apa? Masyarakat Indramayu akan lebih maju dan lebih berpandangan lebih modern, lebih baik lagi. Kemudian semoga pemilihan Desa Dermayu kali ini kami berharap semoga berjalan lancar, nyaman, aman, sukses tanpa ekses sampai dengan penetapan dan pasca penetapan. Kita selalu berusaha yang terbaik. Kami selalu berusaha yang terbaik untuk melayani Bapak Ibu para calonku. Kami berusaha lebih baik, ya. Artinya apa? Kami akan melaksanakan semua kegiatan, insya Allah semua kegiatan sesuai dengan aturan, sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu sekalian. Dan pesan dari kami sekali lagi, dari teman-teman kami dan lain sebagainya, kami berusaha ketika nanti pada saat penetapan, kami berharap yang menjadi atau yang terpilih menjadi Desa Dermayu janganlah bertinggi hati, dan yang belum terpilih jangan rendah diri, karena itu hanya sebuah kontestasi yang intinya sama-sama mau memajukan Desa Dermayu, tidak hanya menjadi seorang ku saja. Dari berbagai bidang pun kita bisa membangun Desa Dermayu seperti itu. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kesalahan dalam tutur kata saya, pasti datangnya dari saya pribadi. Dan andai kata ada tutur kata saya yang benar, yang baik, tidak lain datangnya dari yang menciptakan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minkum wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja bahwa penyampaian visi misi ini yang pertama yaitu akan disampaikan oleh langsung nomor urut 1, yaitu calonku Bapak Hanim Setiawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PJ Desa Dermayu, yang saya hormati Ketua BPD Desa Dermayu, yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Dermayu, juga yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kubu Desa Dermayu, juga yang saya hormati rekan-rekan kubu, calon kubu Desa Dermayu, serta Bapak RT RW yang saya hormati, juga ketua tim sukses atau tim sukses yang saya banggakan. Salawat serta salam saya sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, juga kita selaku umatnya. Amin. Baik, untuk itu sebelum kita mendaftar kubu, tentunya punya visi dan misi
yang harus disampaikan kepada masyarakat atau tokoh masyarakat. Untuk itu kami bacakan visi dan misi saya selaku calon guru Desa Dermayu nomor 1. Visi terwujudnya masyarakat Desa Dermayu yaitu sehat, tertib, inovatif atau sehati. Untuk mendukung visi tersebut perlu adanya misi untuk mewujudkan program-program dan merealisasikannya. Misi 1, terwujudnya lingkungan kehidupan masyarakat yang sehat, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui posyandu yang ada atau di poskesdes yang ada, dan melakukan penyuluhan kesehatan pada masyarakat. 2, terwujudnya masyarakat yang peduli atas lingkungannya, baik kebersihan maupun keamanannya. 3, terwujudnya aparatur pemerintahan desa yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang transparan dan tertib administrasi. Terwujudnya pemberdayaan dengan melibatkan komponen masyarakat atau lembaga-lembaga desa. 5, terwujudnya inovasi-inovasi teknologi pertanian ataupun teknologi perumahan atau home industry. Untuk melaksanakan visi dan misi perlu adanya program kerja, yaitu membangun sarana dan prasarana kesehatan seperti pembangunan posyandu dan peningkatan fungsi poskesdes. 2, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan tertib. 3, menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat dengan cara membangun infrastruktur, menciptakan kelompok-kelompok kerja, pemberdayaan masyarakat, dan mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk calon guru nomor 1. Untuk berikutnya calon guru Desa Dermayu dengan nomor urut 2 yaitu Bapak Wasjudin SP. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak PJ Desa Dermayu beserta perangkapnya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak-bapak RT RW, dan yang saya hormati rekan-rekan calon guru Desa Dermayu, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat untuk memenuhi undangan tahapan kampanye yang memasuki penyampaian visi misi. Ibu bapak hadirin, saya Wasjudin, calon guru Desa Dermayu nomor urut 2, akan menyampaikan visi misi sebagai berikut. Visi: mewujudkan Desa Dermayu yang terbaik, transparan, empatik, religius, berprestasi, aspiratif, inovatif, dan kreatif. Transparan: mengedepankan
mengedepankan keterbukaan, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan, pengelolaan anggaran maupun keuangan dengan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik. Empatik, menumbuh kembangkan rasa peduli, rasa tanggap diri, dan peka terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan, sehingga terbangun suasana kondusif yang menimbulkan rasa aman, nyaman, dan harmonis. Religius, mendorong serta menciptakan sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan syariat agama yang dianutnya, toleransi dengan agama atau paham yang lain, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Berprestasi, menjadikan masyarakat desa Dermayu berprestasi di segala bidang melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan dari semua potensi yang ada di masyarakat. Aspiratif, menjadikan pemerintahan desa Dermayu tanggap dalam menyikapi semua aspirasi dari masyarakat, yaitu dilakukan dengan 3T: terima, tanggapi, dan tuntaskan. Inovatif, menciptakan ide-ide inovasi yang baru. Hal ini perlu mobilisasi keterlibatan masyarakat, karena itu membutuhkan desain sosialisasi yang baik sehingga kebijakan-kebijakan dapat diterima secara informasi oleh seluruh komponen masyarakat desa. Kreatif, meningkatkan daya kreativitas untuk menggali dan menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat desa Dermayu. Misi Nawacita Nata Rahayu, 9 cita-cita penataan menuju kesejahteraan. 1. Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik yang transparan menuju desa digital. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah desa. 3. Penertiban dan penataan administrasi pemerintahan desa. 4. Menggali potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. 5. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di berbagai bidang. 6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pemerintahan desa. 7. Meningkatkan sinergitas kerjasama antar lembaga desa yang ada. 8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing sosial ekonomi. 9. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat dan ketahanan pangan. Program kerja. 1. Bidang pemerintahan. Desa merupakan unit terkecil dari pemerintah pusat. Tiap permasalahan mulai dari desa. Untuk itulah pemerintahan desa harus transparan, jujur, profesional, amanah, dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, perlu dilakukan beberapa hal. A. Peningkatan pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui pelatihan dan penambahan perangkat hardware dan perangkat lunak software dalam peningkatan pelayanan surat online via website sehingga bisa mewujudkan menjadi desa digital. B. Pembenahan aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa Dermayu perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dalam melaksanakan tupoksi masing-masing sehingga tidak tumpang tindih tugas. Dengan demikian agar aparatur desa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. C. Transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kubu dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di
di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dan pengalokasiannya termuat di dalam website resmi desa, sehingga masyarakat desa mengetahui secara online serta membuat laporan resmi kepada BPD. D. Sinergitas dengan BPD dan kelembagaan desa. Badan Permusyawaratan Desa, BPD dan kelembagaan desa yang lain, anggotanya merupakan tokoh atau wali atau wakil masyarakat desa sebagai mitra sejajar dengan KUU, serta menampung aspirasi masyarakat harus terlibat dalam musyawarah-musyawarah untuk mufakat, terutama menyangkut masalah-masalah strategis dalam pembangunan desa. Selain itu, BPD dan kelembagaan desa juga diminta pendapat dan masukannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang tidak atau kurang baik menjadi baik, dari tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang dilakukan oleh KUU dalam membangun desa adalah A. Pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk menjadi manusia berakhlak baik. Sarannya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, anak hafidz Quran, serta kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan pembinaan sholawat bersama. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, terutama bagi generasi untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin modern. B. Pembangunan fisik. Yang pertama, memprioritaskan pembangunan sarana dasar lingkungan di masyarakat. Yang kedua, revitalisasi pasar desa seperti pasar saplek guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ekonomi kreatif. 3. Mengupayakan pembangunan gedung serbaguna atau Gormini sehingga meningkatkan minat bakat dan kreativitas yang akan menjadi sumber daya PAD. 4. Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga, pendidikan, dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berprestasi. 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan. 1. Mengoptimalisasikan lembaga-lembaga masyarakat desa melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan. 2. Menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, padat karya, dan lain-lain. 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tempat ibadah. 4. Meningkatkan kesejahteraan para tenaga kader desa seperti guru pendidikan agama, guru PAUD, dan kader kesehatan. Bidang pemberdayaan. 1. Pengadaan sarana mobil siaga. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan usaha ekonomi kreatif dan produktif. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian dan peternakan. 4. Penyediaan makanan sehat untuk perbaikan gizi balita, kesehatan ibu hamil dan menyusui. 5. Meningkatkan keterampilan bagi kelompok seni, olahraga, dan budaya. 6. Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi seperti BUMDes melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dan manajemennya, mengarahkan akses usaha kepada sumber daya produktif, terutama kelembagaan desa dan bersama BUMDes. Sasaran yang ingin dicapai. 1. Bidang pemerintahan. A. Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh rasa tanggung jawab, transparan, dan amanah. B. Pelayanan kepada masyarakat harus cepat, mudah, dan ramah. C. Diharapkan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa, baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan. 2. Bidang pembangunan. A. Tersedianya sarana-sarana yang layak, baik sarana transportasi, sarana olahraga, maupun sarana pendidikan dan keagamaan. B. Perbaikan saluran irigasi atau selokan dan tersedianya mesin pompa atau diesel dan rumah diesel untuk mengatasi terjadinya banjir.
C. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antara pemuda dalam wadah Karang Taruna melalui cabang olahraga baik sepak bola, bola voli maupun cabang-cabang olahraga lainnya. D. Terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia, santun dan ramah. Bidang pembinaan kemasyarakatan. A. Terwujudnya kelompok-kelompok tani yang terpadu dengan permodalan yang baik melalui koperasi dan BUMDes yang ada. B. Meningkatkan minat terhadap generasi muda untuk usaha di bidang pertanian. C. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok usaha di bidang peternakan. 4. Bidang pemberdayaan. A. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan. B. Meningkatkan profesionalisme kinerja RT dan RW. C. Meningkatkan kerjasama dan menciptakan keharmonisan dengan lembaga-lembaga desa yang ada. D. Meningkatkan fungsi PKK sebagai wadah bagi pembinaan terhadap ibu-ibu untuk berkarya. E. Terbentuknya BUMDes yang transparan. Demikian penyampaian singkat visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Dermayu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan masyarakat desa Dermayu merestui saya sebagai kepala desa Dermayu, maka jabatan ini akan saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah. Dan apabila saya terpilih sebagai kepala desa Dermayu, saya siap bersinergi dengan program-program yang dilakukan oleh Bupati Indramayu, yaitu Indramayu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Iwak wader kecampur au, obat batuk arane kolidi. Ajak eder pilih calonku, pilih baik si arane Mas Judi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Plus buat calon kubu di Dermayu nomor urut 2. Kemudian dilanjut untuk calon kubu desa Dermayu nomor urut 3, yaitu Bapak Hermanto SC. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Sindang, yang terhormat Bapak Dan Ramil Kecamatan Sindang, yang terhormat Bapak Sektor Kecamatan Sindang, yang terhormat Bapak PJ Kubu Desa Dermayu, yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Dermayu, yang terhormat kepada Bapak-bapak Ketua RT, Bapak RW, dan para hadirin dan undangan, dan juga rekan-rekan calon kubu Desa Dermayu yang kami cintai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah
banyak memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat sehat yang ada kepada kita semua, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk memenuhi undangan untuk menyampaikan visi dan misi dari calon kubu Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Perkenankanlah kami, Bapak Ketua, untuk menyampaikan visi dan misi dari calon nomor 3 Bapak Hermanto. Kami dalam menyampaikan visi dan misi tidak harus disampaikan dengan panjang lebar. Kami cukup singkat saja, Pak, karena yang paling penting dalam prakteknya itu nanti pelaksanaan di masyarakat dan juga di desa. Itu saja mungkin yang akan kami sampaikan. Mengenai visinya, yaitu pertama, bagaimana mewujudkan masyarakat Desa Dermayu untuk maju, religius, berkeadilan dan sejahtera. Itu fokus daripada visi daripada Pak Hermanto, calon dari nomor 3 itu. Adapun misinya yaitu bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan di sektor perdagangan, industri kecil, pertanian, peternakan, perikanan, jasa, dan lain-lain. Dalam hal ini kami dalam mengambil suatu sikap atau strategi kebijaksanaan dalam hal ekonomi, kami akan berkaitan dengan masyarakat Desa Dermayu, yaitu Desa Dermayu di sini diantaranya ada punya kegiatan ekonomi, yaitu pembuatan ambon, pembuatan cincin, kue cincin, dan juga endog-endogan. Kami soroti di sini, kami tidak harus muluk-muluk berbicara panjang lebar, tapi lebih fokus kepada kegiatan masyarakat yang ada di Desa Dermayu ini. Yang jelas dalam hal ini bagaimana kegiatan masyarakat tersebut yang berkaitan yang tadi saya sebutkan untuk bagaimana dikembangkan. Misalkan saja seperti yang tadi saya katakan, yaitu dengan produk home industry dari Desa Dermayu, yaitu ambon. Bagaimana dengan cita rasa kita yang sudah ada bertahun-tahun seperti itu sangat disukai. Apalagi kalau misalkan lebih ditingkatkan cita rasanya, insya Allah nanti akan lebih berkembang, dan termasuk juga dalam hal pengemasan dan juga pemasarannya, sehingga nanti insya Allah untuk yang punya kegiatan seperti ini akan terbantu dengan motivasi daripada kubu dan stafnya untuk bagaimana masyarakat yang berkaitan dengan itu untuk bisa berkembang. Dan juga dari sisi peternakan, masyarakat Desa Dermayu ada wilayah yang lebih suka dengan mengkonsumsi daging kambing. Di sana kami menyoroti atau menajami dengan kegiatan peternakan di sana untuk bagaimana pihak desa dan stafnya untuk meningkatkan bagaimana peternakan itu untuk bisa dikembangkan dan disentralkan sehingga menjadi satu kesatuan untuk pemberdayaannya dan juga untuk bagaimana pengadaan, dan juga pada akhirnya nanti khusus Dermayu tidak harus beli kambing dari mana-mana, tapi cukup dengan peternak kambing yang ada di Desa Dermayu, sehingga imbasnya nanti akan berkembang dan meningkatkan
ekonomi Desa Dermayu. Selanjutnya, dalam kaitan pelayanan masyarakat, kami berkonsen untuk meningkatkan bagaimana pelayanan daripada perangkat desa dan KUU semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat Desa Dermayu, sehingga nanti merasa terbantu. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini dengan adanya COVID-19, masyarakat khusus Dermayu sangat kena dampaknya, sehingga secara sosial ekonomi boleh dikatakan sangat terpuruk. Oleh karena itu, marilah kita bantu masyarakat kita untuk bagaimana bisa bangkit dengan mengikuti program-program yang sudah diatur oleh pemerintah kabupaten, sehingga kita menindaklanjuti dari program-program yang ada di kabupaten secara teknis yang berhubungan dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa kebantu untuk pengembangan daripada usaha-usaha nanti yang berkaitan dengan perizinan, KTP, KK, dan lain-lain. Yang ketiga, kaitan dengan misi, yaitu meningkatkan atau menguatkan sumber daya manusia dengan cara kita meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan juga meningkatkan pembinaan akhlak yang baik, karena itu menjadi ujung tombak dari semua kegiatan. Kalau tidak didasari dengan akhlak yang baik, bagaimana kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah diatur oleh pemerintah? Dengan pendidikan kita tingkatkan, insya Allah masyarakat kita akan lebih maju. Perlu juga diketahui bahwa masyarakat kita, kalau kita lihat level demi level dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu lebih cenderung pendidikan masyarakat kita banyak yang masih di bawah, Pak. Sehingga perlu uluran tangan dari pihak perangkat desa dan KUU-nya untuk mengambil sikap bahwa pendidikan itu sangat utama sekali, apalagi dalam kaitannya dengan melanjutkan sekolah. Banyak masyarakat kita yang perlu dibantu dari sisi pembiayaannya. Kami dari calon 03 berkonsen untuk bagaimana itu membantu mereka-mereka untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang keempat, berkaitan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, marilah kita memelihara dan menggunakan potensi sumber daya alam bersama masyarakat sebaik-baiknya, baik itu yang berkaitan dengan pertanahan, pengairan, atau panas matahari. Seperti kita ketahui sekarang ini panas matahari sudah bisa dipergunakan untuk kepentingan teknologi, selain kita memanasi bumi secara keseluruhan untuk kepentingan umat manusia. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan nanti terangkum menjadi kegiatan yang positif, yang membangun untuk Desa Dermayu yang kami cintai. Dan insya Allah bila mana Allah memberikan ridho kepada Pak Hermanto menjadi KUU Desa Dermayu, kami insya Allah akan jalankan dengan amanah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami akhiri saja visi dan misi dari kami dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu calon KUU Desa Dermayu dengan nomor urut 4, yaitu Bapak Jaka Haria Purnama. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, berkat ridho atau berkat restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, serta rezeki yang panjang dan umur yang panjang juga. Amin. Salam dan sholawat tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Kita sebagai pengikutnya insya Allah sampai di akhir zaman. Amin. Yang terhormat Bapak dan Ramil, yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang kami hormati juga Bapak PJ Desa Terpayu, Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua Panitia, serta para RT dan RW Desa Termayu, dan para calon guru Desa Termayu yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum kami menyampaikan visi-visi, izinkanlah kami untuk menyampaikan asal usul saya. Saya terlahir dari TNI, artinya di situ mungkin terdidik sebagai TNI yang memegang Sabta Marga, Sumpah Prajurit, sampai sekarang mungkin sampai akhir hayat. Dan pada saat ini juga saya sebagai masyarakat walaupun sudah pensiun selalu taat kepada pimpinan kita, yaitu Bapak Dandim, Bapak Dandamil selaku pimpinan, termasuk Bapak Kapolsek. Ketika saya diperintah, walaupun saya sudah pensiun, jadi siap laksanakan itu, karena salah satunya Sumpah Prajurit ialah mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Artinya semua kesulitan rakyat itu sekelilingnya sudah menjadi sumpah seorang prajurit. Untuk itu kebetulan saya diminta untuk maju menjadi calon guru. Ya, perlu diketahui juga saya maju calon guru bukan kehendak sendiri, kehendak masyarakat, permohonan dari masyarakat, termasuk biaya semuanya ditanggung masyarakat. Begitu antusiasnya masyarakat ini. Ternyata masih ada sifat gotong royong yang benar-benar wajib kita contoh. Jadi untuk itu kami mohon, karena selama ini ada isu-isu, wah kalau yang jadi tentara nanti salah tembak. Ya perlu saya jelaskan di sini. Kalau tentara itu dididik atau dibagi ketika dinas atau pendidikan sudah dibagi. Ini bagian pasukan, ini bagian intel, ini bagian kesehatan, termasuk Babinsa. Babinsa itu ialah yang menangani teritorial. Tugasnya yang membina desa, membina masyarakat, mengatasi masyarakat kesulitan apa aja. Disitulah, makanya jangan takut-takut ketika salah ditembak, yang nggak begitu. Pasukan sekarang saya sudah lain, artinya sudah berkumpul dengan rakyat. Rakyat wajib kita lindungi, kita bela, apapun bentuknya. Seorang kepala desa itu harus ke depan. Seorang kepala desa adalah pelayan rakyat, bukan seorang raja. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan visi-visi.
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Transmigrasi Bapak Abdul Halim Iskandar meminta calon desa agar mengacu pada Sustainable Development Goal desa saat menyusun visi dan misi. Adapun program ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan SDGs Desa. Kemendes PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa pada TT nomor 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. SDGs adalah pembangunan total atas desa di mana seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Yang mana terdapat 18 aspek tujuan. Maka dari itu saya menyusun visi dan misi untuk Dermayu Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu sebagai berikut. Dengan judulnya Dermayu Bumi Dedaya. Artinya Dermayu Bumi Dedaya itu adalah bumi tempat kita tinggal, tempat berbagai macam kehidupan di dunia, dan termasuk bumi adalah planet. Didaya artinya sakti, mumpuni. Dalam arti nanti ketika insya Allah saya jadi, ya desa ini saya bentuk benar-benar dari pamung desa termasuk kepala desanya ya benar-benar profesional. Profesional dalam arti sesuai keahlian, sesuai kemampuan, dan siap melayani rakyat. Kalau tidak siap, mungkin saya akan berbuat tegas demi rakyat. Mewujudkan desa Dermayu yang berkeadilan, kemandirian, berlandaskan pada pendidikan keagamaan dan kebudayaan, dengan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui kerjasama dengan semua pihak yang didasari dengan semangat gotong royong. Selanjutnya misi mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan desa sehat sejahtera, layak air bersih dan sanitasi serta kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, mewujudkan desa peduli pendidikan yang berkualitas, mewujudkan keterlibatan perempuan desa, mewujudkan desa tanpa kesenjangan, pertumbuhan ekonomi yang merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, mewujudkan desa yang berenergi bersih, terbarukan, tanggap perubahan iklim, peduli lingkungan darat. 7. Mewujudkan kemitraan untuk pembangunan desa. 8. Mewujudkan desa damai, berkeadilan, kelembagaan desa yang dinamis dengan budaya yang adaptif sehingga tercipta baldatun thayyibatun warhum ghafur. Selanjutnya saya sampaikan di sini untuk program unggulan. Saya namakan di sini Sabta Program Unggulan Dermayu Bumi Dedaya. Artinya 7 program
sertifikat gratis bagi warga desa. Jadi selama ini sudah ada perintah dari pemerintah pusat, sudah lama kalau nggak salah, tapi Indramayu ini belum berjalan. Untuk itu insya Allah ketika saya jadi, saya usahakan bagi yang mempunyai rumah atau lain yang belum mempunyai sertifikat, maka didaftarkan kepada panitia. Insya Allah akan kami protes dan kami bantu. Lahan pertanian garapan gratis bagi miskin dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, meningkatkan layanan kesehatan bagi warga desa. Santunan bagi anak yatim dan guru ngaji desa. Desa tanpa kesenjangan pembangunan. Desa Indramayu bebas banjir. Jadi kalau kita lihat bersama ini, kalau musim hujan sudah jelas, yaitu di blok Genteng, di depan masjid, ya termasuk kalau malam mungkin air pada masuk. Insya Allah nanti akan saya musyawarahkan dengan aparat atau masyarakat setempat. Yang jelas saya punya program, nanti saya bikin institusi infrastruktur yang kira-kira kita lihat sesuai dengan volume air itu. Kita alirkan ke sana, bikin infrastruktur. Nah, di situ kita bikin seperti lumbung. Kira-kira lumbung itu mengimbangi air dengan cara dari Genteng, air kita sedot, kita alirkan ke daerah Dermayu Pocok, ke lumbung itu. Dari situ juga kita sedot lagi, kita buang ke sungai. Yang mudah-mudahan ini bertahap. Artinya ketika hujan kira-kira tidak masuk rumah, mengurangi, dan nanti akan saya bentuk di situ untuk petugas atau panitia khusus menangani kebanyakan ini. Dan termasuk di depan masjid kita nanti akan kita alirkan ke daerah kosong ini. Namun nanti kita meneliti sungai ini atau irigasi ini lancar enggak? Kalau nggak lancar, kita nanti koordinasi dengan di atas. Ya, mudah-mudahan itulah yang kami sampaikan. Jadi saya mohon kepada semuanya, mohon doanya, mohon isunya, bahwa ketika nanti masyarakat insya Allah menyoblos nomor 4 Jaga Harya Purnama. Saya kira cukup sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut oleh calonku nomor 5, yaitu Ibu Indria Purnati. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Bapak dan hadirin sekalian. Yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Indra Rosadi selaku suami saya. Alhamdulillah beliau mau menemani saya hari ini. Maaf saya barusan terlambat hadir karena menunggu suami saya pulang dari kantor. Pak Ketua mohon maaf karena biar bagaimana saya harus izin suami saya dulu. Terima kasih kepada ayahanda saya yaitu Bapak Murad yang ikut hadir pada hari ini. Kepada saudara-saudara saya Wah Mahmud, terima kasih. Yang terhormat Bapak Dan Ramil, Bapak Camat serta Bapak Kapolsek, Bapak Ketua Panitia Bimbu Desa Indramayu beserta anggota, dan juga Bapak Yoyo selaku PJ yang akan selalu kami kenang walaupun nanti sebentar lagi jabatannya berakhir ya Pak. Kepada masyarakat Desa Indramayu beserta RT RW yang diundang oleh panitia,
dan tim ses dan para calon guru yang saya hormati. Kebetulan saya sebagai calon guru Desa Dermayu musisi wadone nyelang ning akhir nomor. Saya daftar terakhir, saya dapat nomor terakhir. Insya Allah saya mewujudkan Desa Dermayu untuk menang dalam Pilu tahun 2021. Terima kasih atas waktunya kepada Ketua Panitia yang memberikan saya izin dan tempat untuk menyampaikan visi misi saya selaku calon guru Desa Dermayu tahun anggaran 2021, di mana itu merupakan suatu persyaratan saya dalam maju sebagai calon guru. Visi dan misi adalah tujuan dari saya untuk mencalonkan guru, dan itu tidak sembarang saya lakukan karena saya mempunyai tujuan yang harus tepat dan harus bermanfaat kepada masyarakat Desa Dermayu. Saya Indria Purnami, calon guru Desa Dermayu nomor urut 5, mempunyai visi yaitu Dermayu asri, agamis, santun, rapi, dan inovatif. Adapun untuk mewujudkan visi itu, saya mempunyai misi yang akan mewujudkan visi saya, yaitu 1. Meningkatkan kegiatan keagamaan di desa saya. Mohon maaf Bapak-Bapak, dalam masa pandemi ini psikologis masyarakat kita semua sedikit terganggu, bahkan berdampak pada ekonomi pendapatan. Hanya agama yang mampu mengatasi hal tersebut. Ketika agama kita kuat, tidak akan ada rasa sirik atau berebut bantuan yang berasal dari pemerintah desa. Kita akan sadar rezeki, maut, dan lain-lain itu hanya Allah yang menentukan. Misi saya yang kedua yaitu bersama masyarakat Desa Dermayu memperbaiki tata cara pengelolaan infrastruktur desa, atau akan diadakan padat karya mandiri yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Dermayu tanpa ada campur tangan pihak ketiga atau kontraktor atau ada pekerja dari desa lain. Desa kita berhak untuk menikmati dana desa. Tidak akan pernah ada pekerja dari desa Terusan, dari desa Sindang atau desa-desa lain kecuali warga Desa Dermayu. Misi saya ketiga yaitu meningkatkan kinerja perangkat desa yang berbasis sopan, ramah, dan membimbing masyarakat tanpa adanya pungli di lapangan. Ekonomi masyarakat sedang jatuh karena pandemi corona. Hanya Bapak Desa yang bisa memberikan keluasan manfaat daripada dana desa yang ada di Desa Dermayu, membimbing mereka, memberi kekuatan mereka agar tidak ada keributan di desa kita. Yang keempat yaitu membina kaum pemuda dan pemudi Desa Dermayu untuk ikut dalam perencanaan, perumusan, atau bahkan pelaksanaan infrastruktur desa. Sudah saatnya pemuda Desa Dermayu kita manfaatkan, karena mereka pun disekolahkan oleh orang tua mereka, bukan pengangguran yang tanpa guna. Yang kelima yaitu dalam masa pandemi corona saat ini, Desa Dermayu yang mempunyai produksi industri rumah tangga wajib dikembangkan dengan diadakannya pelatihan kepada kaum wanita tentang keterampilan, agar kaum wanita mempunyai keterampilan dan menghasilkan untuk rumah tangga. Bukan wanita bekerja, tapi minimal mampu membantu suaminya atau mengisi waktu luangnya daripada mereka berkeliaran tidak karuan, kegiatan yang menimbulkan hal-hal yang di luar keinginan suaminya. Keenam yaitu bersama lembaga Desa Dermayu, saya akan melacak aset desa agar masyarakat, agar lembaga desa tahu ada berapa dan berapa jumlah aset Desa Dermayu saat ini. Dalam melaksanakan visi-misi tersebut, saya mempunyai 7 program prioritas yang akan saya laksanakan. Apabila
saya menjadi guru Desa Dermayu. Yang pertama yaitu satu, fakta integritas saya atau program kerja saya yang akan saya laksanakan apabila saya terpilih menjadi guru Desa Dermayu. Jaminan kematian kepada warga Desa Dermayu berupa menanggung semua biaya al-wakaf dari pengadaan, biaya penguburan atau gali kubur, kafan, kayu tataban, nisan, dan uang duka sebesar Rp500.000 kepada keluarga yang berduka cita. Dan itu pun tidak akan saya ambil dari dana APBDes, tapi dari keuangan pribadi saya. Mohon izin kepada suami saya agar siap mental dan siap biaya. Yang kedua yaitu padat karya. Setiap pembangunan infrastruktur desa akan mempekerjakan pekerja setempat dengan mengutamakan masyarakat kewilayahan RT dan RW serta membawa RT dan RW dalam pelaksanaan infrastruktur desa agar RT dan RW tahu lokasi yang akan dibangun dan lokasi yang benar-benar prioritas harus dibangun. Ketiga yaitu transparansi bantuan. Saat ini pandemi corona, banyak bantuan yang turun dari pemerintah pusat kepada masyarakat, tapi tidak jelas siapa yang dapat, tingkat ekonomi yang dapat seperti apa. Satu orang bahkan bisa dapat 4 bantuan, atau bahkan orang yang ekonominya rendah tidak sama sekali mendapatkan bantuan. Keempat yaitu tim khusus tanggap bencana. Alhamdulillah, sebelum saya berniat mengajukan calon guru, keadaan Desa Dermayu banjir semua. Saya nangis, Pak, karena tidak ada yang mesin 4 saya keluarkan dari rumah saya dengan biaya sendiri. Saya menyedot air tersebut dibantu oleh Pak saya Wamamun, karena saya butuh ilmu dari beliau. Ketika saya jadi guru, saya akan tugaskan tim khusus tanggap bencana yang terdiri dari 6 orang yang non pamong desa. Mereka akan bertugas difungsikan untuk reaksi cepat dalam penanganan bencana, bahkan melakukan penyedotan air dari setiap sudut apa terjadi bencana banjir, dan melakukan hal-hal lain yang bersifat sosial. Saya tidak mau ketika saya jadi guru ada masyarakat saya yang tidak makan. 6 orang ini akan menjadi tim khusus tanggap saya yang memberitahukan bahwa kubu anarayate beri makan. Daun satu pun jatuh saya harus tahu. 6 orang ini akan saya tugaskan untuk menyebar kepada masyarakat. Yang kelima yaitu hibah. Saya akan menghibahkan 3 mesin besar sedot kepada masyarakat, bukan kepada desa, tapi kepada masyarakat. Dan itu akan saya ambil dari dana pribadi saya, bukan dari APBDes. Ruwet urusan para APBDes. Dan mohon maaf lagi kepada suami saya, semoga suami saya banyak rezeki dan bisa mendukung keinginan istrinya dalam melaksanakan kewajibannya apabila saya menjadi guru. Yang keenam yaitu santunan anak yatim dan para janda-janda jompo. Di Desa Dermayu ada 2 rumah anak yatim, yaitu Paguyuban Sama dan Yayasan di Desa Dermayu Sabil Mutadin Yatama. Saya akan menyalurkan melalui rumah anak yatim 2 tersebut. Sementara janda yang jompo dan tidak mampu, kami akan datang melalui perangkat desa yang sekarang masih berdiri. Yang ketujuh yaitu sudah saatnya pemuda Desa Dermayu ikut ambil dalam kegiatan infrastruktur, bahkan kegiatan lainnya di tingkat desa. Bukan hanya RT RW atau masyarakat yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Karena kita wajib meregenerasi, Pak.
Anak-anak kita sekolahkan hanya untuk apa? Untuk mereka bisa membantu desa kelahiran mereka. Bukan hanya mereka didiamkan tanpa kegiatan yang jelas. Kita bangun pemuda bersama kita di Desa Dermayu, para orang tua, RT RW, bapak-bapak sekalian, bimbing kami, bimbing pemuda agar mewujudkan Desa Dermayu asli. Saya berjanji, Indria Purnami bin Murad, ada suami saya, apabila 7 program prioritas ini saya ingkari ketika saya menjadi guru, saya siap diturunkan menjadi guru Desa Dermayu tanpa ada proses hukum. Saya akan turun dengan sendirinya didampingi suami saya, karena saya tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan hak masyarakat Desa Dermayu. Insya Allah saya akan melaksanakannya. Kebetulan sekali bapak dan suami saya hadir di sini. Beliau akan memegang semua janji saya. Sekian, terima kasih. Penyampaian visi-visi dan 7 program prioritas saya selaku calon guru Dermayu nomor 5. Semoga saya diberi amanah, semoga saya diberi rezeki. Apabila ada salah kata, apabila ada yang tersinggung dalam hal ini, saya pribadi Indria Purnami mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Guru Hanif, Pak Wasjudin, Bapak Herman, Pak Jaka, semoga sehat selalu. Kita selalu jaga pendukung-pendukung kita. Apabila saya pribadi dan pendukung saya mempunyai salah kepada Anda semua dan para panitia biru, saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Kita bersaudara, kita jaga kondusivitas desa kita, siapapun yang jadi patut kita dukung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan visi-misi calon guru nomor 5 Ibu Indria Purnami. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hanif Setiawan selaku nomor urut 1 calon guru Desa Dermayu, Bapak Wasjudin SP calon guru Desa Dermayu dengan nomor urut 2, Bapak Hermanto DSC calon guru nomor urut 3, Bapak Jaka Harihan Purnama calon guru nomor urut 4, Ibu Indria Purnami calon guru Desa Dermayu dengan nomor urut 5. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup acara ini, saya sekedar memberikan pengumuman. Yang pertama, hasil dari pada waktu kemarin hari Kamis yang ada di kecamatan. Yang pertama yaitu bahwa kegiatan pemungutan suara nantinya akan selesai di tiap masing-masing TPS. Tidak ada yang namanya kotak suara kalau terjadi keributan di bawah desa, tapi semuanya akan selesai di TPS 1 sampai 6, semuanya terselesaikan. Jadi dengan itu kami mohon kerjasamanya, baik para calon guru dan para tim sukses untuk menjaga ketertiban dan keamanan agar terlaksananya pemilihan guru Desa Dermayu dengan nyaman dan kondusif. Yang kedua, mohon kepada para calon guru beserta timnya untuk memberikan saksi. Yang pertama, saksi di tiap TPS. Yang kedua, saksi di pleno di tempat balai desa. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu tentang masalah bakti sosial yang akan dilaksanakan besok pada hari Sabtu. Bakti sosial itu akan berada di wilayah Jalan Manunggal, Desa Centeng, Ismail Masjid Dermayu, terus wilayah Jalan Kuhusaya, RT 2. Hendaknya yang berdekatan di wilayah situ, Pak Jaka di wilayah Jalan Manunggal, Pak Hanif di wilayah Centeng, Pak Wasjudin di wilayah Kuhusaya, betul? Ibu Ria berada di RT 2. Pak Hermanto berada di wilayah Makam Selawe. Untuk itu besok dipersilakan para calon guru beserta tim suksesnya melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk memeriahkan, untuk membuktikan kepada masyarakat kita bahwa para calon guru Desa Dermayu peduli terhadap masyarakat Desa Dermayu tentang kebersihan dan kesehatan. Untuk itu kegiatan dilakukan mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Baik, untuk acara selanjutnya bahwa kami panitia beserta jajaran di sini mengucapkan
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dan penyampaian kata yang kurang tepat, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara ini, mari bersama-sama kita membacakan hamdalah. Tangan kepala. Yo. Mani. Yo. Cicis ya.